pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, be prepared. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan tema pembahasan mengenai outlook perekonomian Indonesia. Dengan topik judul yang akan saya bahas adalah tentang Indonesia dan berbagai kebijakan di bidang perekonomiannya. Membahas tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di suatu negara tentu saja tidak terlepas dari kebijakan yang dibuat oleh negara itu sendiri. Kebijakan dibuat sebaik-baiknya oleh suatu negara adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan negara tersebut. Begitu juga dengan negara Indonesia. Dalam setiap kebijakan yang dibuat ada dampak positif dan negatifnya, dan juga ada pihak yang pro dan kontra akan kebijakan tersebut. Salah satu contohnya adalah kebijakan di bidang ekspor dan juga di bidang impor. Ekspor dan impor ini merupakan salah satu proses atau indikator dari pertumbuhan ekonomi. Setiap negara juga tidak dapat terlepas dari ekspor dan impor ini, karena ini merupakan komponen perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional. Dan karena Indonesia menganut sistem ekonomi terbuka, maka tidak akan terlepas dari yang namanya hubungan internasional dan juga globalisasi. Dengan menerapkan sistem ekonomi terbuka tadi, yang ada perdagangan internasional dan globalisasinya, jadi Indonesia bisa memperkenalkan dan mempromosikan produk domestik ke luar negeri. Karena menerapkan sistem ekonomi terbuka tadi, proteksi ada sebagai salah satu kebijakan lain pemerintah Indonesia dalam membatasi hubungan dalam perdagangan internasional. Di tengah globalisasi guna menjaga stabilitas ekonomi pada ekspor dan impor, khususnya untuk impor, agar produk dalam negeri tidak kalah saing bahkan mati. Jadi, proteksi ada untuk membatasi impor. Tapi sayangnya kebijakan proteksi ini sepertinya tidak benar-benar diterapkan oleh pemerintah. Mengapa demikian? Karena nyatanya impor lebih dominan daripada produk lokal. TKA lebih mendominasi daripada tenaga kerja domestik. Investasi yang dilakukan berujung pada hutang, serta penjualan aset negara kepada pihak luar. Ini juga merupakan dampak negatif dari sistem ekonomi terbuka yang terlalu lengah. Selain pada kebijakan ekspor dan impor, lalu bagaimanakah kebijakan pemerintah dalam perekonomian di tengah pandemi COVID-19? Dampak penyebaran COVID-19 ini sangat terasa, di mana pendapatan masyarakat menurun yang membuat daya beli masyarakat juga menurun. Harga barang-barang pokok naik dan banyak pengangguran dan PHK. Revisi APBN merupakan solusi yang pemerintah tawarkan di tengah pandemi ini, yaitu melalui Perpres nomor 54 tahun 2020 sebagai tindak lanjut Perpu nomor 1 2020 terkait kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Kebijakan revisi APBN ini tepat daripada pemerintah mengambil kebijakan Bank Indonesia untuk mencetak uang yang banyak untuk mengembalikan daya beli masyarakat di tengah pandemi ini, yang mungkin bila dilakukan akan membuat inflasi yang tinggi dan memperburuk kondisi ekonomi yang ada. Tapi sayangnya implementasi dari kebijakan revisi APBN ini tidak sesuai karena banyak yang tidak tepat sasaran. Lalu apa akar masalah perekonomian di Indonesia? Kenapa setiap kebijakan ada positif dan negatifnya? Indonesia serba salah dalam menentukan kebijakan, karena dalam tatanan awalnya sudah salah, karena kebijakan yang dibuat sekarang berhubungan dengan kebijakan yang telah dibuat pemerintah sebelumnya. Di mana apabila mengubah tatanan kebijakan yang ada sekarang, artinya kita juga harus merubah tatanan kebijakan yang ada sebelumnya.
Di sisi lain, Indonesia merupakan negara berkembang, dan negara-negara berkembang ini bisa dikatakan dikuasai oleh World Bank atau dijajah secara tidak langsung, yaitu dengan memberikan investasi pada negara-negara berkembang. Jadi, jika pemerintah Indonesia membuat kebijakan yang jika dirasa mempengaruhi keadaan negara adikuasa, maka Indonesia bisa diberikan sanksi ekonomi, bisa berupa tidak diberikannya investasi, mempertinggi tingkat suku bunga, dan lain sebagainya. Akar masalah lain dalam perekonomian Indonesia antara lain adanya distribusi pendapatan yang tidak merata, adanya oknum-oknum yang curang dalam pengimplementasian suatu kebijakan, sehingga pengimplementasian suatu kebijakan tadi tidak sesuai atau tidak tepat sasaran, sehingga menyebabkan adanya distribusi pendapatan yang tidak merata. Lalu kurangnya kreativitas SDM, padahal negara Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya, tetapi kemampuan SDM-nya yang terbatas dalam mengolahnya, sehingga Indonesia itu lebih banyak mengimpor daripada melakukan ekspor. Jadi, pemerintah dalam membuat kebijakan apabila negatif dalam jangka waktu pendek tidak apa-apa, asal dalam jangka waktu panjangnya kebijakan tersebut berdampak positif atau sejahtera bagi masyarakat dan negara, karena konsekuensi dari setiap pengambilan suatu kebijakan pasti ada dampak positif dan negatifnya. Analisis gambaran perekonomian masa depan Indonesia. Proyeksi ekonomi global menurut International Monetary Fund IMF, ekonomi Indonesia diprediksi hanya tumbuh 0,5%, sedangkan menurut pemaparan Sri Mulyani, untuk skenario berat, ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh 2,3% atau turun 3% dibanding asumsi APBN 2020. Dan skenario sangat berat adalah ekonomi Indonesia dapat mengalami penurunan atau minus 0,4%. Dalam dinamika ekonomi di Indonesia saat ini, bahkan seluruh negara mengalami nasib yang sama karena terkena dampak COVID-19. Untuk kedepannya, Indonesia harus siap membangun perekonomiannya mulai dari awal. Terlepas dari masa pandemi COVID-19, sekarang kedepannya untuk memperbaiki perekonomian Indonesia bisa lebih mengutamakan produk lokalnya, memperbaiki infrastruktur, dan mengembangkan SDM-nya. Jika pemerintah mengambil kebijakan yang tepat untuk memulihkan perekonomian, maka perekonomian bisa kembali tumbuh secara perlahan setelah masa pandemi ini. Kesimpulan, kebijakan akan perdagangan luar negeri, proteksi, globalisasi, dan berbagai kebijakan lain dalam bidang ekonomi ini tergantung pada pemerintah, yaitu bagaimana pemerintah menyikapi semua permasalahan yang ada dan membuat kebijakan yang tepat. Dan konsekuensi dari setiap pengambilan suatu kebijakan pasti ada dampak positif dan negatifnya. Mengapa demikian? Karena tatanan kebijakan awal negara kita mungkin sudah salah, sehingga dalam pengambilan suatu kebijakan juga serba salah. Di sisi lain, Indonesia negara berkembang yang mempunyai hubungan internasional dan tergabung dalam WTO, sehingga negara kita harus membuat kebijakan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Perdagangan Dunia. Memang perekonomian kita pada masa pandemi ini tumbuh negatif, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa pulih dan baik lagi ke depannya. Jika pemerintah mengambil kebijakan yang tepat untuk memulihkan perekonomian, maka perekonomian bisa kembali tumbuh secara perlahan setelah masa pandemik ini.